Mazda Cosmo muncul pada 1960-an, di tengah ketegangan global yang ditandai dengan persaingan sengit antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam perlombaan luar angkasa, bersama dengan sekutu-sekutu mereka. Di tengah ketegangan geopolitik ini, berbagai industri, termasuk otomotif, turut mengalami perubahan besar. Pada saat yang sama, industri otomotif Jepang mulai berkembang pesat. Toyota dan Nissan mulai menancapkan pengaruhnya di pasar global, sementara Mazda memilih jalur berbeda. Mereka tidak hanya ingin bersaing dalam hal performa dan desain, tetapi juga menghadirkan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Mazda menemukan terobosan tersebut dalam mesin rotary Wankel, teknologi unik yang menjanjikan tenaga besar dalam ukuran yang lebih ringkas. Lebih dari sekadar mobil, Mazda Cosmo adalah simbol ambisi Jepang untuk membuktikan kemampuan inovatif mereka di panggung dunia. Pada tahun 1961, Mazda menandatangani perjanjian lisensi dengan NSU, produsen otomotif Jerman yang mengembangkan mesin rotary Wankel. Mesin ini pertama kali dirancang oleh Felix Heinrich Wankel sebelum 1951 dan diuji prototipenya pada 1 Februari 1957. Menjanjikan efisiensi tinggi, bobot ringan, serta ukuran lebih kompak dibandingkan mesin piston konvensional. Namun, implementasi teknologi ini tidaklah mudah. Banyak pabrikan besar seperti Mercedes-Benz dan General Motors gagal mengkomersialkannya karena tantangan teknis yang kompleks. Dengan tekad kuat untuk sukses, Mazda membentuk tim khusus yang dipimpin oleh insinyur legendaris Kenichi Yamamoto. Tim ini bertugas memecahkan masalah-masalah utama yang membuat mesin rotary sulit digunakan dalam produksi massal. Salah satu tantangan terbesar adalah tanda getaran pada rotor housing, yang disebabkan oleh seal rotor yang bergetar dan membentur dinding housing. Para insinyur Mazda berhasil menemukan solusi inovatif dengan menggunakan rotor housing besi cor berongga, yang kemudian diperbaiki lebih lanjut melalui penggunaan seal apex karbon komposit. Konon, ide ini muncul saat seorang insinyur terinspirasi oleh ujung pensilnya dan menyadari bahwa karbon dapat digunakan secara efektif dalam segel. Pada tahun 1963, Mazda menguji solusi ini dalam dua prototipe Mazda Cosmo menggunakan mesin L8A rotor ganda berkapasitas 798 cc. Solusi tersebut kemudian disempurnakan lebih lanjut dengan pengembangan mesin generasi berikutnya, L10A rotor ganda berkapasitas 982 cc, yang akhirnya digunakan dalam mobil produksi massal. Setelah bertahun-tahun penelitian dan pengembangan, Mazda Cosmo Sport pertama kali diperkenalkan kepada publik pada Tokyo Motor Show 1964. Mobil ini mulai diproduksi secara terbatas pada tahun 1967, menjadikannya salah satu tonggak penting dalam sejarah otomotif. Mazda Cosmo ditenagai oleh mesin L10A versi 0810 rotor ganda, berkapasitas 982 cc. Stator housingnya terbuat dari aluminium cor yang dilapisi krom, dengan sisi-sisinya disemprot baja karbon cair untuk meningkatkan kekuatan. Rotor mesin ini dibuat dari besi cor, sementara poros eksentriknya menggunakan baja kromoli untuk daya tahan yang lebih baik. Sistem bahan bakarnya mengandalkan karburator Hitachi 4 barel, dipadukan dengan sistem pengapian unik, 2 busi per ruang bakar dengan distributor ganda. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 109 HP pada 7000 rpm dan torsi 130 Newton pada 3500 rpm, disalurkan melalui transmisi manual 4 percepatan. Untuk mendukung handling, Mazda Cosmo menggunakan suspensi depan double wishbone dengan pegas coil dan anti-roll bar, sementara bagian belakangnya mengadopsi sistem pipa De Dion dengan pegas daun. Pengereman mengandalkan rem cakram 10 inci di depan dan rem tromol 7,9 inci di belakang. Dengan roda berukuran 14 inci, Mazda Cosmo mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam 8,2 detik, menyelesaikan 1/4 mil atau 400 meter dalam 16,4 detik, serta mencapai kecepatan tertinggi hingga 185 km per jam. Mazda Cosmo dirancang oleh Heiji Kobayashi, yang terinspirasi oleh mobil sport Eropa dan Amerika. Bagian depannya terpengaruh oleh kemewahan Jaguar E-Type, dengan grill rendah lebar,
lampu depan bulat khas era 1960-an, serta emblem Rotary Engine yang menjadi ciri khas teknologi Rotary Mazda. Sementara itu, bagian belakang mengadopsi gaya Ford Thunderbird, dilengkapi lampu belakang oval horizontal yang unik. Mobil ini memiliki siluet coupe 2 pintu yang ramping dengan garis bodi aerodinamis. Struktur bodinya menggunakan desain monokok, memberikan kekuatan optimal sekaligus menjaga bobot tetap ringan. Dimensinya kompak, dengan panjang 4140 mm, lebar 1595 mm, dan tinggi 1165 mm. Bodi dicat warna putih bersih, memberikan kesan futuristik bak pesawat luar angkasa. Interiornya minimalis namun sporty, yang mengutamakan pada pengalaman berkendara. Dashboard sederhana menampilkan speedometer dan tachometer besar yang mendukung teknologi Rotary Engine-nya. Kursi ergonomis dengan material vinil dan kulit sintetis memberikan kenyamanan meski terasa kurang premium. Fitur teknologi terbatas, seperti radio AM/FM dan sistem ventilasi manual, tetapi tachometer menjadi elemen inovatif pada masanya. Material plastik keras mendominasi interior, namun desainnya kokoh dan rapi. Ruang penumpang terbatas untuk 2 orang, dengan bagasi kecil sesuai karakteristik mobil sport coupe. Dari segi harga, Mazda Cosmo dibanderol sekitar Rp1.480.000 yen, sekitar $4.100 saat pertama kali diluncurkan. Sebagai perbandingan, Toyota 2000 GT dijual dengan harga sekitar Rp2.380.000 yen, sekitar $7.000 pada periode yang sama. Jika dikonversikan ke nilai rupiah saat ini, harga Cosmo setara dengan sekitar Rp800 juta. Di Jepang, mesin Rotary menawarkan keuntungan pajak karena memberikan tenaga besar tanpa masuk dalam kategori pajak lebih tinggi untuk mesin di atas 1 liter, sehingga pembeli bisa menikmati performa tanpa beban biaya tambahan. Pada tahun 1968, Mazda memulai debut balap untuk membuktikan ketahanan dan performa mesin Rotary. Mereka memilih salah satu ujian terberat di Eropa, Marathon de la Route, sebuah balapan ketahanan 84 jam di sirkuit legendaris Nürburgring, Jerman. Mazda menurunkan 2 unit Cosmo yang sebagian besar masih dalam kondisi standar, bersaing dengan 58 mobil lainnya. Salah satu perubahan signifikan pada mesin 10A adalah sistem intake port yang diperbarui, memungkinkan katup kupu-kupu berpindah dari port samping ke port peripheral saat putaran mesin meningkat. Demi menjaga daya tahan, tenaga mesin dibatasi hingga 128 HP. Sepanjang balapan, kedua Mazda Cosmo sempat bertahan di posisi keempat dan kelima. Namun, salah satu mobil harus mundur pada jam ke-82 akibat kerusakan as roda. Sementara itu, Cosmo lainnya yang dikemudikan oleh pembalap Belgia berhasil menyelesaikan balapan di posisi keempat secara keseluruhan. Marathon de la Route 1968 menjadi satu-satunya ajang balap resmi yang diikuti Mazda Cosmo, sekaligus pembuktian ketahanan teknologi Rotary di lintasan balap. Mazda Cosmo memainkan peran penting dalam memperkenalkan teknologi mesin Rotary ke pasar global. Setelah debutnya pada 1967, Mazda terus mengembangkan mesin ini hingga digunakan pada model ikonik seperti RX-7 dan RX-8. Bahkan, teknologi tersebut menjadi dasar kesuksesan Mazda di ajang balap Le Mans pada 1991, ketika Mazda 787B menjadi mobil Jepang pertama yang memenangkan balapan bergengsi itu. Selain sebagai pelopor teknologi mesin Rotary, Mazda Cosmo juga menjadi inspirasi bagi mobil sport Mazda generasi berikutnya. Keberadaannya membuktikan bahwa Mazda mampu bersaing dengan merek-merek lainnya sekaligus menciptakan inovasi yang mendunia. Dengan warisan yang kaya dan nilai historisnya, Mazda Cosmo tetap dikenang sebagai legenda dalam sejarah otomotif. Mobil ini tidak hanya melambangkan ambisi teknologi Mazda, tetapi juga menjadi simbol bagaimana inovasi dapat mengubah dunia.